Ribuan jemaah haji furoda gagal berangkat ke Tanah Suci meski telah melunasi biaya perjalanan yang mencapai ratusan juta rupiah. Asalnya, pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda 2025 untuk jamaah asal Indonesia. Artis tanah air Tengku Wisnu dan Kimberly Ryder juga kemungkinan tak bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini karena visa furoda tak terbit. Dampak visa haji furoda tak keluar, kursi pesawat Saudi tampak jadi sepi. Bicara soal pesawat, ternyata makanan yang disajikan di dalam pesawat sudah diolah sebelum penerbangan. Lantas, bagaimana makanan bisa tetap segar dan lezat saat berada pada ketinggian ribuan kaki? Apalagi jika melakukan perjalanan panjang seperti berangkat haji yang butuh asupan makanan selama penerbangan. Untuk yang pengurusan meals haji, memang pelayanannya ada tim tersendiri. Sehingga nanti ada tim haji yang khusus mengelola baik dari mealsnya sampai dengan pengantaran atau delivery-nya. Di sini ada tim dedicated yang memastikan makanan yang kita sajikan sudah bahasanya comfort food ya, atau nyaman di perjamaah, familiar dan sesuai dengan seleranya jamaah gitu ya. Saya pun mendatangi dapur khusus milik perusahaan catering penerbangan yang ada di kota Tangerang, Banten. Ya, Aerofood ACS menjadi salah satu catering pesawat untuk berbagai penerbangan, termasuk penerbangan haji dan umroh, kenegaraan, VVIP, serta perusahaan penerbangan domestik dan internasional. Tak sembarangan, prosedurnya ketat untuk memastikan makanan aman sampai di tangan penumpang. Di sini nanti yang akan dicek adalah suhu, kemudian kualitas mealsnya. Yang membedakan adalah kita kejar-kejaran dengan waktu dan juga suhu makanan tersebut supaya tersaji kepada passenger atau penumpang di pesawat masih dalam keadaan yang baik. Dapur pesawat yang sudah berdiri sejak tahun 1974 mengolah berbagai jenis makanan, mulai dari Japanese, Korean, Western, hingga pastry dan bakery. Istimewanya bisa menyiapkan hingga 36.000 porsi dalam satu hari dengan beroperasi selama 24 jam. Untuk memasuki tempat produksi makanan pesawat ini memang kita diwajibkan untuk menggunakan APD lengkap seperti ini untuk menjaga higienis dan sterilnya makanan sampai diterima oleh para penumpang pesawat. Dan setelah memasuki alat pembersih debu ini nantinya sampai selesai kita tetap menggunakan APD di tubuh ini. Bahan olahan berasal dari UMKM dengan kualitas maksimal. Seperti halnya buah dan sayuran, sudah memiliki standar dari segi jenis, bentuk, warna, bahkan kerusakan kecil pada kulit luarnya juga diperhatikan. Dapur terus bergerak, 150 chef atau juru masak profesional bertugas bergantian yang terbagi menjadi 3 shift. Juru masak satset, masak dalam porsi banyak, menggunakan alat masak berukuran jumbo. Soal menu tak usah diragukan, beragam sesuai dengan request pihak maskapai. Misalnya saja ada nasi kapau, nasi biryani, hingga steak. Sebenarnya ada menu-menu khusus nggak sih atau memang ada jadwalnya atau seperti apa untuk persiapan di dapurnya? Jadwal sudah pasti. Kalau jadwal sudah pasti karena semua penerbangan full service dia memiliki jadwal service. Misalkan kalau terbang pagi pasti menunya breakfast disesuaikan. Kalau terbangnya panjang kita sebut mungkin ke Amsterdam gitu ya, itu sekitar 14 jam, biasanya dia 2,5 kali makan. Kita sebut 2,5 kali makan karena 2 kali full service, 1 kali snack in between ya gitu. Jadi ada terencana dari mereka sudah seperti itu, dan menunya kita sesuaikan. Pastinya menunya harus cepat ya, cepat disajikan, prosesnya mudah untuk di dapurnya pesawat yang sedemikian rupa. Walaupun pesawat-pesawat sekarang pasti sudah canggih lah, dia sudah punya mini combi oven, sudah punya microwave. Di kita yang mendesain itu supaya mudah untuk kru di atas untuk menyajikannya. Dapur pesawat perlu memastikan makanan segar selama penyimpanan. Karena itulah makanan wajib didinginkan. Istilah kerennya blast chilling.
Proses pendinginan makanan panas secara cepat dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius agar makanan aman terhindar dari bakteri. Selain itu, tekanan udara dan kelembapan yang lebih rendah di dalam pesawat juga dapat mempengaruhi persepsi rasa makanan loh. Indera penciuman dan perasa menjadi kurang sensitif sehingga makanan terasa lebih hambar. Nah, untuk mengatasinya, juru masak punya trik khusus. Kalau in-flight catering chef, dia sedikit berbeda, pendekatannya berbeda. Karena kita masif, banyak, besar, kita lebih pendekatannya seperti kitchen industrial. Jadi masak banyak, time manajemennya harus pas karena menyangkut dengan jadwal penerbangan, lalu disiplin untuk waktunya harus tepat, lalu akan berhubungan sama temperatur. Karena makanan kita tidak langsung disajikan. Jadi makanan kita harus terjaga secara temperatur, sampai di pesawat juga harus sesuai. Nanti begitu di reheat tidak merubah rasa. Saya pun penasaran untuk menikmati hasil masakan juru masak pesawat. Nah, ini adalah salah satu menu yang kita temui kalau kita lagi di penerbangan ya, Chef. Dan ternyata dimasak oleh tangan lihai chefnya sendiri. Ini saya cobain ya, Chef ya. Silakan. Bagaimana? Enak kok. Boleh dimasukin lagi nggak, Chef? Boleh, tentunya. Kayak gitu. Setelah proses produksi, makanan disusun ke dalam troli melewati mesin pendingin kembali selama 4 jam. Agar nantinya makanan bisa bertahan dengan suhu maksimal 10 derajat Celcius saat di dalam pesawat. Selain soal ketahanan, semua menu sudah diukur kadar gizinya, apalagi untuk konsumsi jamaah haji. Kalau kita bicara pelayanan haji, ya permintaan dari Garuda adalah karbohidrat ini 150 gram. Menu reguler Garuda untuk ekonomi adalah 100 gram. Jadi ada sedikit perbedaan di situ. Kemungkinan ada permintaan agar energi atau kalorinya lebih tinggi dibanding yang reguler. Karena mengingat jarak dari Cengkareng sampai Jeddah ini sekitar 9 sampai 10 jam. Paling cepat 9.30 menit. Nah, servis yang diberikan oleh Garuda untuk pelayanan haji adalah 2,5 kali. 2,5 kali, menunya tentu sudah disetujui oleh Garuda, permintaan Garuda dan setujui pemerintah. Ya, 2,5 kali berarti 2 kali makanan berat, 1 kali snack. Nah, snack itu disajikan di antara makan itu. Masing-masing troli yang membawa 56 box berbahan aluminium foil langsung diangkut mobil besar dan siap meluncur ke bandara. Ternyata di bandara, semua box makanan dimasukkan ke dalam palet atau kontainer besar dengan berat daya angkut mencapai 600 kg. Setelah tersusun rapi, pramugari bakal menghangatkan makanan menggunakan oven khusus. Wah, aneka menu masakan spesial siap disajikan pada penumpang di dalam pesawat.